الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شالي حرسي تمسين والحدث سكيري الله حدث إن شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة. يا رب خصه بالفضيلة. يا رب وارض عن الصحابة. يا رب وارض عن السلالة. يا رب وارض عن المشايخ. يا رب فارحم والدينا. يا رب وارحمنا جميعا. يا رب وارحم كل مسلم. يا رب واغفر لكل مذنب. يا رب لا تقطع رجانا. يا رب يا سامع دعانا. يا رب بلغنا نزوره. يا رب تغشنا بنوره. يا رب حفظناك وأماناك. يا رب واسكننا جنانك. يا رب أجرنا من عذابك. يا رب وارزقنا الشهادة. يا رب احطنا بالسعادة. يا رب واصلح كل مسلم. يا رب واكفي كل مؤذي. يا رب نختم بالمشفى. يا رب صل عليه وآله. يا رب صل على محمد وبلغه الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد وبلغه الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد وبلغه الكل كل مطلب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم. يا رب
ولقضي حوائجنا وحوائجكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ihdina ihdi mugi-mugi panjenengan nuduhaken na ing kita. Ihdi mugi-mugi panjenengan nuduhaken na ing kita. Walaupun sholatnya sendirian, ya kita bacanya ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi mugi-mugi panjenengan nuduhaken na ing kita. Lafaz ihdi fi'lu du'ain iku fi'il doa. Fi'lu du'ain iku fi'il doa. Fi'lu du'ain iku fi'il doa. Wa ma'nahu ti maknane ihdi. Wa ma'nahu ti maknane ihdina dulla asale udlul. Dulla mugi-mugi panjenengan nuduhaken na ing kita ala siratil mustaqim, ingat sedalan kang lurus. Dulla wa ma'nahu ti maknane ihdina dullana asale udlul. Dulla mugi-mugi panjenengan nuduhaken na ing kita ala siratil mustaqim, ingat sedalan kang lurus. Wa arsyid lan mugi-mugi panjenengan nuduhaken minteraken ngertiaken. Wa arsyid lan mugi panjenengan ngertiaken minteraken na ing kita ilaihi marang siratil mustaqim. Ilaihi marang siratil mustaqim. Wa ari lan mugi-mugi panjenengan meruhaken. Wa ari lan mugi-mugi panjenengan meruhaken memuruhaken na ing kita tariqa hidayatika ing dalane hidayah panjenengan al musilati kang nekaaken ila unsika marang tenang dumateng panjenengan wa qurbika lan parek dumateng panjenengan. Wa ari lan mugi-mugi panjenengan meruhaken na ing kita tariqa hidayat ka ing dalan hidayah panjenengan, dalan hidayah al musilati kang nekaaken ila unsika marang aring marang tentrem kelawan panjenengan wa qurbika lan parek dumateng panjenengan. Hidayah itu mengakibatkan tenang, tentrem, yakin, tidak gelisah. Hidayah itu. Banyak orang-orang alim yang soleh di penjara, di sana tenang aja, nggak gelisah. Tanya Nabi Ibrahim di atas apinya Namrud, tenang, tentram. Paling enaknya hidupnya Nabi Ibrahim waktu di dalam apinya itu unsika wa qurbika. Namrud di atas singgasana kerajaan, gelisahnya bukan main. Di hidayah itu akan mendatangkan unsika wa qurbika, tenang, tentram, tidak gelisah, dekat dengan Allah. Mati pun nggak takut. Mati pun nggak takut. Karena hatinya ini ibaratnya sudah totalitas kepada Allah Ta'ala. Hawa nafsunya ini padam. Hawa nafsunya ini angan-angan yang buruk padam, sirna. Kedatangan hidayah Allah, tenteram. Sehingga mati pun enggak takut. Itulah namanya hidayah. Tariqah hidayatika al-musilati ila unsika wa qurbika. Wa arilan mugi-mugi panjenengan muruhaken na ing kita tariqah hidayatika ing dalan hidayah panjenengan al-musilati kang nekaaken ila unsika marang tentrem, marang aring, marang tenang kelawan panjenengan wa qurbika lan parek dumateng panjenengan. Wal hidayatu tilafat hidayah dari kata ihdina. Sekarang yang kurang itu apa? Yang kurang itu hidayah. Rezeki sudah banyak,
Kalau hidayah kurang, rezeki sudah banyak, kurang saja walaupun sudah banyak. Di sekarang yang kurang itu di tengah musuh hidayah. Rezeki sudah banyak. Apabila hidayah yang kurang, rezeki tetap tidak pernah cukup. Karena hidayahnya kurang. Di hidayah, thariqah hidayatika al-musilati ila unsika wa qurbika. Ini yang sedikit. Jadi manusia adanya protes kepada Allah terus-terusan. Protes kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang terus. Waliyadzubillah. Jadi ridho Allah ini sudah ada di dalam hati kita. Manakala kitanya kepada Allah sudah ridho. Jadi ridho Allah itu bukan nunggu nanti di surga, bukan. Sekarang sudah ada. Sudah bisa ditimbang oleh hati Anda. Kalau hati Anda dengan Allah selalu ridho, apa saja, ya Allah sudah ridho kepada Anda. Naudzubillah, kalau hatinya Anda itu nggak ridho kepada Allah, protes terus, ya Allah juga belum ridho kepada kamu. Wal hidayatu utawi hidayah fil lughatin dalam lughat ta'ti ikut teko apa hidayah bi makna dilalati kelawan makna nuduhaken. Kata-kata ihdi sebagian ulama mana tafsir. Wal hidayah itu di hidayah. Jadi sekarang yang kurang di tengah-tengah manusia itu hidayah yang kurang. Dan hidayah ada di mana? 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat. 17 kali. Itu dalam salat fardu. Apalagi dalam salat sunnah atau Fatihah di luar salat. Ihdina. Ihdina itu di mana? Ihdina itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hidayah itu dalam kesukaran di jalan Allah. Ngaji ini di jalan Allah. Baca Quran di jalan Allah. Salat jamaah di jalan Allah. Mencari rezeki yang halal untuk anak istri di jalan Allah. Khurud di jalan Allah. Berani kesukaran enggak? Kesukaran. Kalau maunya enak terus, ya hatinya hidayahnya sedikit. Hidayah itu ada di dalam mujahadah, kangelan di dalam agama Allah. Kalau enggak mau kangelan, ya hidayahnya sedikit. Hidayah itu kelakuannya tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Itulah hidayah. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau Anda kelakuannya tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani, ya berarti hidayah. Wal hidayatu di hidayah fil lughati ing dalam lughat ta'ti ku teko apa hidayah bi makna dilalati lan makna nuduhaken. Kaqaulihi ta'ala kaya dawuh Allah ta'ala wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Wa amma thamud lan anapun kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Itu antara Mekah lan Yaman itu ada daerah namanya daerah Ahqaf. Nabi Saleh dulu di situ. Sebelum Yaman aslinya. Itu ada gunung besar sekali. Gunungnya dipahat, di dalamnya jadi negara. Gunungnya di dalam dipahat. Jadi negara. Saking hebatnya tukang pahat. Tanya diajak Nabi Saleh untuk iman, gak mau masuk dalam guanya ditutup. Guanya ditutup. Akhirnya apa? Allah sedot dengan angin yang dahsyat. Disedot orang itu lepas semua mencolot dari guanya, terbang ke atas orangnya.
pada mati. Wa amma Samudulan lan ana pun ti kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Akhirnya fahadaina maka nuduhaken supaya ingsun Allahum ing Samud dituduhaken kelawan diutusen Nabi Saleh. La ilaha illallah salihu Rasulullah. Enggak percaya. Wa amma Samudulan anapun ti kaum Samud fahadaina maka nuduhaken supaya ingsun ing kaum Samud kelawan diutusen Nabi Saleh. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Saleh disuruh doa supaya datang onta. Ada batu besar, Nabi Saleh doa. Batunya megar, lap, terojol keluar. Onta besar bersama gudelnya, sama anaknya. Hanya onta ini sehari minum airnya kaum Nabi Saleh habis. Jadi hari itu diminum oleh onta habis. Akhirnya onta mengeluarkan susu. Akhirnya kaum Nabi Saleh menikmati minum susu. Hari yang kedua onta nggak minum, biar orang minum air. Hari yang ketiga habis air diminum onta. Kalau minum onta, kaumnya Nabi Saleh minumnya susu. Kan enak gitu kan. Akhirnya apa? Lama-lama yang durhaka itu ontanya disembelih. Dalam ayat idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Disembelih ontanya itu, sembelih. Yang nyembelih namanya Qidar. Yang nyembelih paling orang 3. Tapi yang lain ridho. Yang nyembelih itu Qidar, temannya. Yang nyembelih ontanya Nabi Saleh itu orang 3. Tapi yang lain ridho. Maka Allah katakan fa'aqaruha. Semua menyembelih semua. Bukan 3 kata Allah. Semua nyembelih. Ayo semua dibinasakan semua. Yang gede, yang kecil, yang muda, yang tua, yang semua dimatiin sama Allah. Kata Allah fa'aqaruha. Semua menyembelih ini. Yang nyembelih 3, tapi yang lain ridho atas penyembelihan itu. Kata Allah semua nyembelih. Bagaimana? Saya matiin semua. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa wala yakhafu. Jadi ayat ini yang durhaka orang 10, yang 10.000 meridhoi dengan kedurhakaan ini, kata Allah semua durhaka. Semua durhaka. Fastahabbu mongko demen sapa Samud al-ama ing picek alal huda ingat sepituduh, maka menyintai kegelapan, kebutaan hati alias tidak mau hidayah, itu malah cintanya kepada kegelapan. Alal huda ngalahaken ingat sepituduh. Pituduh Allah dengan diutusnya Nabi Saleh alaihissalam, mereka tidak suka. Sukanya apa? Sukanya kebutaan, buta, gelap, tidak mengakui risalahnya Nabi Saleh, malah menyembelih ontanya. Wa amma Samudu lan ana puti kaum Samud fahadaina mongko iku paring pituduh sapa ingsun ing Samud kelawan diutusan Nabi Saleh, tapi orang nerima hidayah. Fastahabbu mongko demen, fastahabbu mongko padha demen sapa Samud al-ama ing kebutaan. Cintanya kepada buta, kegelapan. Artinya cintanya apa? Cintanya mengingkari kepada Nabi Saleh sebagai utusan Allah.
Akhirnya Allah Ta'ala binasakan seluruh. Wastahabbu moko demen sapa Samud al-ama ing picek kebutaan alal huda ngalahaken ingat sepituduh. Surat Fussilat 17. Wa ta'tilan teko apa lafadz hidayah bi ma'nal irsyad lan maknane nuduhaken wa tamkinil iman lan netepaken iman fil qalbi ing dalam ati. Wa ta'tilan teko apa hidayah ing dalam lafadz ihdinas siratal mustaqim mau bi ma'nal irsyad kelan maknane nuduhaken wa tamkinil iman lan netepaken iman fil qalbi ing dalam ati. Ditunjukkan yang hak terus hatinya tertancap keimanan di dalam hati. Kama qala qala dosa Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka sunne sira Muhammad la tahdi iku sira ora bisa nuduhaken man ing wong-wong ahbabta kang demen sapa sira. Walakinnallaha tapi sunne Allah yahdi kunuduhaken sapa Allah man ing wong-wong yasha kang ngersakaken sapa Allah ing man. Seorang nabi walaupun luar biasa, baginda Muhammad itu punya nubuwah, punya risalah. Maka di situ terjadi hakikatul Muhammadiyah dan hakikatul Ahmadiyah. So, paling bagus-bagusnya makhluk itu baginda Muhammad tetap tidak bisa bikin hidayah, hanya mengajak doang. Innaka sunne sira Muhammad la tahdi iku sira ora bisa nuduhaken man ing wong ahbabta kang demen sapa sira. Satu keterangan ini dikala Rasulullah membujuk pada Abu Thalib supaya beriman. Satu keterangan Abu Thalib gak nerima, tetap nerimanya agamanya Abdul Muthalib. Ala millati Abdul Muthalib kata Abu Thalib. Maka turunlah innaka la tahdi man ahbab. Satu keterangan. Tapi sebagian orang-orang sufi mengatakan kita jangan banyak bercerita tentang kekufuran Abi Thalib. Itu katanya mengakibatkan su'ul khotimah. Jadi udah jangan banyak cerita ke situ-situ. Innaka sunni sira Muhammad la tahdi iku sira ora nuduhaken sira man ing wong-wong ahbab dakang sira demen. Walakinnallaha tapi sunni Allah yahdi kunuduhaken sapa Allah man ing wong ya syaka ngersakaken sapa Allah iman. Maka hidayah ini mutlak kepunyaan Allah. Mutlak. Walaupun ada asbab-asbabnya. Surat Al-Qasas, walakinnallaha tapi suhune Allah yahdi kunuduhaken sapa Allah man ing wong ya syaka ngersakaken sapa Allah ing man. Al-Qasas ayat. Far rasulu mongko utai seorang rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadin iku nuduhaken. Tapi bukan bimakna yang bikin hidayah, bukan. Yang bikin hidayah Allah. Bimana annahu kelan sunna maknane baginda rasul dalun iku nuduhaken marang umate nuduhaken Allah ingat si Allah dalam ayat innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Far rasul maqti baginda rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadin iku nuduhaken marang umate marang kaume bimakna annahu lan makna setuhne baginda Rasulullah dalun iku nuduhaken marang kaume marang umate dituduhaken alallahi ingat se Allah dalam ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka lan sira Muhammad la tahdi iku nisaya sira nuduhaken marang kaume ila siratin mustaqim marang dalan kang lurus. Surat Asy-Syura. Dalam satu keterangan seluruh nabi itu adalah tidak ada pun yang bikin hidayah. Yang bisa bikin hidayah adalah Allah. Dan seluruh iblis, syayatin, orang kafir itu tidak bisa bikin kesesatan. Tidak bisa bikin kesesatan.
hanya menunjukkan kepada yang bisa bikin kesesatan Allah. Hanya Allah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Bimana annahu kal makna seduhne baginda Rasulullah dalun iku nuduhaken marang kaum marang umate nuduhaken alallahi ingat se Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka lan sunne sira Muhammad latahdi iku yektine nuduhaken sira Muhammad marang kaum marang umate ila siratin mustaqim marang dalan kang lurus. Surat Asy-Syura ayat 652. Walakinnahu tapi sune baginda Rasul la yadha'u iku ora bisa nyelehaken sapa baginda Rasul al imana ing iman fi qalbil insan ing dalam atine manusia. Baginda Nabi sekedar asbab hidayah, tapi tidak bisa meletakkan iman di dalam hati manusia, tidak bisa. Walakinnahu tapi nestune baginda Rasulullah la yadha'u iku ora bisa nyelehaken sapa baginda Rasulullah al imana ing iman fi qalbil insan ing dalam atine manusia. Enggak bisa. Itu hak punya Allah. Hanya sebagian orang-orang munafik Bani Umayyah saking kafirnya dalam Al-Qur'an berdoa, Allahumma in kana hadza wal haqqu min indik Famtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau ini yang dibawa Muhammad itu hak, turunkan hujan batu biar mereka mati semua ketindih batu. Saking kafir. Datang kami dengan siksa yang menyakitkan. Tapi waktu Fatih Mekah seluruhnya masuk Islam. Allahumma in kana hadza wal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Saking kafirnya doanya itu sudah doanya. Tapi waktu Fatih Mekah masuk Islam semua. Karena apa? Karena yang bisa bikin hidayah itu Allah. Wa fil hada Allah. Sampai apa tauhidnya? Tauhidnya 79. Ya awal ya akhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadid lan ikut tetap dalam surat Al-Hadid arba'atun utawi ana 4. Surat Al-Hadid itu 6 ayat. Itu kan menerangkan asma, menerangkan sifatnya Allah semua. Surat Al-Hadid. Sebagian ulama mengatakan di situ ada Ismul A'zam. Surat Al-Hadid itu 6 ayat itu semua asma Allah. Sebagian ulama mengatakan itu ada Ismul A'zam itu. Katanya ada seorang kampung mencuri di zaman khilafahnya Sayyidina Ali. Potong tangannya. Putuslah potong. Sudah potong tangannya, terus ditanya, bagaimana kamu dipotong tangan oleh Sayyidina Ali? Nyanjung Sayyidina Ali. Nyanjung Sayyidina Ali, nyanjung Sayyidatina Fatimah, nyanjung Sayyidina Hasan, nyanjung Sayyidina Husain, nyanjung. Padahal tangannya sudah putus. Akhirnya Sayyidina Ali, mana itu tangannya yang diputus? Sambungin, Mang. Sambungin. Lah itu dibacakan surat Hadid 6
6 ayat itu nyambung lagi. Nyambung lagi. Utuh seperti itu. 6 ayat. Surat Al-Hadid itu ada Ismul A'zamnya. Nah, ini dalam surat Al-Hadid dimuat 4 nama. Hadid besi, makanya pesawat besi, kereta api besi, sepeda motor besi, mobil besi. Manusia mengambil manfaat dari besi itu sebanyak-banyaknya. Ini AC itu kan ada besinya ini kan. Listrik itu ada besinya. Ya kan? Hadid, barokahnya surat Al-Hadid itu. Besi. Kereta api, pesawat, kapal laut yang manusia tidak mampu, mampunya pakai Al-Hadid, besi. Surat Hadid. Wa fil hadid lan iku tetep dalam surat Hadid arba'atun utawi ana 4 nama. Ya awalu wahai Allah kang awal tanpa kawitan, ya akhiru wahai Allah dat kang akhir tanpa pungkasan, ya zahiru wahai Allah kang zahir. Ini kenyataan yang kita lihat ini semua menunjukkan Allah. Bukan Allah ini zahirnya alam ini, bukan. Ya zahiru wahai Allah Ta'ala kang nampak, ya batin wahai Allah Ta'ala yang sembunyi. Sini dalam ya dhahir batin ini perlu penafsiran yang dalam. Ya zahiru wahai Allah Ta'ala kang zahir, ya batin wahai Allah Ta'ala kang sembunyi. Wa fil hasyri lan iku dalam surat Hasyr asyratu asma uti 5 uti 10 pira-pira aran. Wa fil hasyri lan iku dalam surat Hasyr asyratu asma uti 10 pira-pira aran. Ya Qudusu wahai Allah Ta'ala kang maha suci. Ya Qudusu wahai Allah Ta'ala kang maha suci. Ya Salamu wahai Allah Ta'ala kang maha selamat. Ya Mu'minu wahai Allah Ta'ala kang gawe keamanan. Ya Muhaiminu wahai Allah Ta'ala kang nginjen-nginjen. Ya Qudusu wahai Allah Ta'ala dat kang suci. Ya Salamu wahai Allah Ta'ala dat kang selamat. Ya Mu'minu wahai Allah Ta'ala dat kang gawe keamanan. Ya Muhaiminu wahai Allah Ta'ala kang mengintai, memantau kepada seluruh makhluk. Ya Azizu wahai Allah Ta'ala kang maha mulia. Ya Jabbaru wahai Allah Ta'ala kang kejem. Ya kejem kepada orang-orang yang zalim. Ya Jabbaru ya Azizu wahai Allah Ta'ala dat kang mulia. Ya Jabbaru wahai Allah Ta'ala dat kang kejam. Ya Mutakabbiru wahai Allah Ta'ala dat kang sombong. Kalau Tuhan ya harus bersifat sombong. Sifat jalalnya Allah itu dalam hadis itu al-kibriya'u ridai. Sifat kesombongan itu selendangku kata. Ya Mutakabbiru wahai dat yang sombong. Ya Khaliqu wahai dat kang gawe. Ya Khaliqu wahidat kang gawe, ya Bari wahidat kang gawe juga. Ya Musawwiru wahidat kang gawe rupa. Ya Musawwiru wahidat kang gawe rupa. Rupanya manusia nggak ada yang sama, walaupun kayak sama tapi beda. Sekarang manusia kan 7 miliar lebih. Itu rupanya beda-beda semua wajahnya. Gak ada yang sama, walaupun kayak sama tapi nanti beda. Kambing, walaupun berjuta-juta kambing juga gak ada yang sama, pasti ada beda. Kucing, kerbau, onta, burung, enggak, rupanya beda-beda semua. Ini cap jempol ini yang dalam surat La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayaksabul insanu alla najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Lah ini subhanallah.
cap jempol orang 7 miliar lebih ini beda semuanya. Banana beda semua. Nggak ada yang sama, nggak. Tanya saja orang-orang yang ahli pengecekan ini, nggak ada yang sama, ajib. Begitu 7 miliar manusia kok ininya nggak ada yang sama. Ya memang zat Allah dan sifatnya itu memang tidak bisa dilacak oleh seluruh akal manusia. Karena zat Allah dan sifatnya lebih besar daripada seluruh akal manusia. Jadi nggak bisa. Jadi nggak kehabisan cap jempol ini. Beda. Ini semua kalau cap jempol itu nggak ada yang sama. Tu ala an nusawwiya banana. Ya musawwiru wahai Allah Ta'ala kang gawe rupa. Rupanya makhluk yang berbeda-beda semua. Masjid kan nggak ada yang sama kan. Masjid ini masjid. Pasti ada bedanya. Berapa juta atau berapa ratus juta masjid di dunia nggak ada yang sama. Rupanya mesti ada beda. Sedikit sama, banyak beda. Ya musawwiru wahai Allah Ta'ala kang gawe rupa. Wa fil buruj lan iku temu surat al-buruj ya mubdi'u ya mu'id utawi aran ya mubdi'u ya mu'id. Wa fil buruj lan iku temu surat al-buruj. Buruj itu tempat untuk singgahnya bulan, singgahnya matahari, buruj. Dari buruj ini ke buruj ini, buruj ini ke buruj ini. Di atas langit ini ada 7 buruj, di bawah bumi ini ada 7 buruj. Nah, bulan ini dalam satu buruj ini 2 hari kurang lebih. 2 hari kali 14, jadi 28 hari. Lebihannya dikumpulin jadi 1 atau jadi 2. Maka bulan Qamariyah itu kalau tidak 29 ya 30. Nah, bulan ini singgah dalam satu buruj ini 2 hari 2 malam kurang sedikit. Kurang sedikit, lebih sedikit. 2 kali 14 berarti 28. Lah lebihannya dikumpulin bisa jadi 29, bisa jadi 30. Maka umurnya bulan Qamariyah itu 29 dengan 30. Enggak ada bulan Qamariyah yang umurnya 28 enggak ada. Yang 31 juga enggak ada. Di zaman baginda Rasulullah di Madinah, Ramadan kebanyakan bulan itu 29. Kebanyakan 29. Katanya ulama, kalau bulan Qamariyah itu umurnya 29, biasanya 29, yang keempat ini 30. Biasa. Jadi banyak 29-nya. Misalkan Syawal 29, Dzulqa'dah 29, Dzulhijjah 29, Muharramnya itu 30. Wa fil burujilan ikut surat al-buruj ya mubdi'u ya mu'id utawi aran ya mubdi'u ya mu'id. Ya mubdi'u wahai Allah Ta'ala kang ngawiti. Yang bisa ngawiti yang pertama kali ya Allah. Ya mubdi'u wahai Allah Ta'ala kang ngawiti, ya mu'id wahai Allah Ta'ala kang mengembalikan. Sudah mati dikembalikan hidup lagi. Ya mubdi'u wa fil burujilan iku tetep dalam surat al-buruj. Ya mubdi'u ya mu'id uti aran ya mubdi'u ya mu'id. Ya mubdi'u wahai dat kang ngawiti, ya mu'id wahai dat kang balekaken sing wis mati dibalekaken urip maneh. Wa fi qul huwallahu ahad lan iku temu surat qul huwallahu ahad.
Ya ahadu uti aran ya ahadu, ya somadu uti aran ya somadu. Ya ahadu wahai Allah Ta'ala dat kang tunggal, ya somadu wahai Allah Ta'ala kang maringi seluruh hajate makhluke. Allah Ta'ala ini sifat hakikatul ahadiyah, hakikatul ahadiyah, ghaibul ghaib, ghaibul mutlak, seluruh tidak ada yang sampai ke situ, tidak mampu, kebakar, binasa oleh sifat ahadiyahnya Allah. Ghaibul ghaib, ghaibul mutlak, ahadiyahnya Allah. Saking agungnya, saking sucinya, saking dalamnya, seluruh akal ini buntu ke situ dalam ahadiyahnya Allah. Ya ahadu wahai Allah Ta'ala zat kang suwiji, ya somadu wahai Allah Ta'ala zat kang maringi hajate makhluk. Seluruh makhluk punya hajat semua, semua Allah Ta'ala kasih. Kalau tidak kasih di dunia, nanti dikasih di akhirat. Berapa triliun makhluk punya hajat masing-masing, semua Allah Ta'ala tanggung jawab mengasihkan sama dia. Ya ahadu wahai Allah Ta'ala zat kang maha tunggal, namanya maqam ahadiyah. Ya somadu wahai Allah Ta'ala zat kang maringi seluruh hajatnya makhluk. Hakadha kaya mengkono asma-asma Allah kang disebut zakarawis nyebutaken sapa Sufyan bin Uyainah, sapa Imam Sufyan bin Uyainah min masyayikh Syafi'i. Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Hasan muridnya Imam Abu Hanifah, berguru kepada Sufyan bin Uyainah juga ini. Sufyan bin Uyainah min masyayikh Syafi'i. Hakada kaya mengkono asma-asmane Allah kang wis kesebut. Ayat mulai surat Fatihah ada berapa asma. Wa ya Allah ya Rabbi Rahman Rahim ila akhirih. Hakada kaya mengkono asma-asmane Allah Ta'ala kang wis kesebut. Sufyan bin Uyainah itu ada di Syam, termasuk mujtahid mutlak. Sufyan Ats-Tsauri juga mujtahid mutlak, ada di Irak. Imam Malik ada di Madinah. Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i ada di Mesir. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga ada di Irak. Hakadha kaya mengkono asma-asmane Allah Ta'ala kamu kesebut awit surat Fatihah sampai surat Qulhu tadi. Zakarau sinebutaken sapa Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah juga termasuk mujtahid mutlak. Sufyan Ats-Tsauri juga mujtahid mutlak. Wa dzakara Abdullah bin Ahmad wallahu a'lam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Hiya hisnukal hasin, hiya dirukal matin,
Dzikru Rabbil Alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. بها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بها تمحو السيئات فيها تنمو الحسنات فيها تنال الخيرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هي شفاء للصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها للسقم دواء فيها للضعف قوة هي كلمة التقوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم akrama wis mulyakaken sapa Allah ka ing sira wahai salik bikaromatin kelan pira-pira karomat salatin kang ana telu akrama mulyakaken sapa Allah ka ing sira salik orang yang suluk menuju kepada Allah bikaromatin kelan pira-pira kemuliaan karomat salatin kang ana telu seorang nabi punya mukjizat. Mukjizatnya kadarnya berbeda-beda. Baginda Nabi Muhammad mukjizat yang paling besar yaitu Al-Qur'an. Sejak turun sampai sekarang mukjizat Al-Qur'an ini masih berkumandang di jagat. Seorang wali punya karomat. Seorang ulama punya ma'unat. Ciri mati orang ahli sunnah itu mengimani mukjizat, mengimani karomatul aulia, dan mengimani ma'unatul ulama. Ini ciri matinya orang ahli sunnah. Maka orang-orang sekuler yang tidak mampu mengalahkan orang ahli sunnah karena ada 3 kekuatan tadi, yaitu mengimani mukjizatul anbiya, berakibat mengimani karamatul aulia, berakibat mengimani ma'unatul ulama. Ini yang tidak bisa dilawan.
Karena ini kekuatan uluhiyah yang campur tangan kepada seorang nabi, kekuatan Allah campur tangan kepada seorang wali, kekuatan Allah campur tangan dengan seorang ulama. Maka orang sekuler kalahnya dengan orang salaf ini karena tiga ini. Orang sekuler mengkacau bagaimana orang ahli sunnah. Jangan percaya karamatul aulia, jangan percaya ma'unatul ulama. Akhirnya agama sudah rasional semua. Dikala agama sudah rasional semua, orang ahli sunnah kalah dengan orang-orang sekuler. Kalah. Salahnya tidak mengimani karamatul aulia dan tidak mengimani ma'unatul ulama. Jadi akhirnya sudah nggak ada yang aneh. Kalau nggak ada karamatul aulia, apa yang aneh? Akal sama saja. Jadi kalahnya orang-orang sekuler, orang-orang kafir itu karena orang ahli sunnah ini ada karamatul aulia, ada ma'unatul ulama. Dan Imam Nawawi pernah diganggu seorang lelaki yang suka dengan lelaki. Imam Nawawi Rafi'i. Itu dipandang wajahnya langsung hangus. Itu namanya ma'unatul ulama. Imam Nawawi kalau ngarang kitab mati lampunya, jarinya ini nyala. Nulis ma'unatul ulama. Syed Bakri Syatok yang mengarangi anak itu kalau sholat maghrib di dekat Ka'bah sudah ngimami wiridan itu sholat awabin, menunggu isya beberapa menit khatam Quran 30 juz, beberapa menit khatam Quran 30 juz. Itu ma'unatul ulama, khatam 30 juz. Ini namanya ma'unatul ulama. Syabdul Qadir Jilani, ada orang Islam depatan dengan orang Nasrani. Kata orang Nasrani, Nabi Isa lebih utama daripada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Betul lewat. Apa? Itu. Bagaimana nabimu? Qum biidznillah. Syabdul Qadir ngomong, qum biidzni. Berdiri dengan izin aku, hidup. Bukan biidznillah lagi, biidzni. Hidup. Itu karamatul aulia. Nah inilah yang orang-orang abangan, orang-orang sekuler ini kalahnya dengan dari ini. Maka mereka berusaha supaya orang ahli jangan percaya karamatul aulia, jangan percaya ma'unatul ulama. Kalau sudah nggak percaya sama dengan mereka. Ya kan dulu ulama-ulama Jawa dalam perang revolusi nggak ikut perang tapi ikut ngerajah saja. Sumur itu saya rajah katanya. Dirajah. Orang mau berangkat perang, mandi, wudu, minum, tembak mempan. Mati situ diadusi, hidup lagi. Mati dengan situ, hidup lagi, berangkat lagi. Itu namanya karamatul aulia, ma'unatul ulama. Inilah yang orang-orang kafir gentar menghadapi seperti itu. Karena ini sudah tidak bisa diukur oleh akal. Itu kun fayakunnya Allah. Ada seorang ulama masang gambar Nahdlatul Ulama. Nah gambarnya itu ditaruh tai oleh orang-orang. Tentara, 5 tentara tempelin tai. Oh siapa ini nempelin tai? Itu 5 tentara pulang berak terus. Berhenti perak. Orang 5 itu datang Kiai. Pak Kiai minta dimaafin, ini nggak henti nih berak terus. Maka si Kiai ini mana sapu ada, sapu untuk nyapu. Palang yang punya batalion bukan ente doang, tentara saya punya batalion. Itu sapu ada yang disebar jadi manusia brand semua. Itu tentaranya sujud itu. Ida Suki Indramayu sujud tentaranya. Setelahnya itu dibuang, dilempar itu sapu wadahnya dibuka. Jadi tentara semua pakai brand semua. Sapu wadah kan isi 100. Ya 100 tentara pakai brand semua begini. Itu 5 tentara sujud. Wali Ida Suki Indramayu.
Nah, ini namanya karamatul aulia ma'unatul ulama. Ini ada hanya kepada ahli sunnah saja. Ahli sunnah saja. Itu biasanya sudah mendapatkan dari Allah Ismul A'zam yang Allah ilhamkan, itu sudah tank baja bisa terbang itu dibacakan itu. Nah, inilah bikaramatin thalath. Akrama wis muliakan sapa Allah ka ing sira wahai salik bikaramatin kelan pira-pira karamah thalathin kang telu. Yaiku ja'alan dadiaken sapa Allah ka ing sira zakiron ingkang bisa zikir lahu marang Allah. Anda bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sudah karamah dari Allah. Tinggal ditingkatkan. Hatinya zikir, mulutnya zikir, hatinya zikir. Tauhidnya kuat, musyahadah kepada Allah. Musyahadah kepada Allah. Hanya dunia hilang, dirinya sendiri hilang akhirnya. Hilang, yang ada hanya Allah. Nah, ini juga terjadi dalam lingkaran wali-wali Allah Ta'ala, di dalam lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Dulu pernah ada seorang Yahudi yang diluluh oleh Allah bisa jalan di atas laut. Jalan gak jeblos. Jalan. Maka sebagian walinya Allah langsung jalan di atas. Di atas air. Masa kalah dengan orang Yahudi. Inilah min anwa'il karamat yang Allah berikan kepada orang-orang ahlus sunnah. Jalan dadiakan sapa Allah ka ing sira zakiran ingkang zikir lahu marang Allah. Itu warna daripada karamah yang Allah berikan kepada Anda. Walau la fadluhu lamun ora ana utawi anugrahe marang sira lam takun mongko sira ora ana ahlan iku ahli lijaranya ini dikrihi marang lumakoni zikir marang Allah alaika ing sira. Walau la fadluhu lamun ora ana utawi keutamaan Allah marang sira lam takun mongko ora ana subsura ahlan iku ahli li jarane dikrihi marang lumakoni eling marang Allah ing dalam lisane sira alaika ing sira. Kalau Allah Ta'ala tidak kasih fadl, Anda tidak bisa mulutnya untuk berzikir, tidak bisa. Yang kedua, wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ka ing sira madhkuron ingkang dizikiri. Kalau Anda zikir kepada Allah, Allah zikir kepada Anda. Jadi Anda dizikiri oleh Allah. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ka ing sira wa salik madhkuron ingkang dizikiri, dielingi bihi kelawan Allah. Oh, kata Allah, oh si Zaid bin si Anu sedang berzikir marang aku wahai malaikat. Sini Zaidnya sedang la ilaha illallah astagfirullah subhanallah. Sana kata Allah, malaikat itu si Zaid itu sedang mengingat-ingat aku. Itu minta apa katanya? Minta surga. Kata Allah, itu yang zikir tahu surga enggak? Belum. Bagaimana kalau tahu? Oh, lebih dahsyat lagi zikirnya ya Allah. Kata Allah kepada malaikat. Nah terus minta ketakutan, minta diselamatkan dari apa? Dari neraka ya Allah. Tahu neraka enggak dia? Enggak ya Allah. Kalau tahu, oh lebih kuat lagi zikirnya sesuai sama dia. Ini namanya wa ja'alaka madhkuran bi.
id haqqaqa krana wis nyatakan sapa Allah nisbatahu ing nisbate Allah menjadi dzakirullah ladaika ana ing ngarsane sira. Nisbate marang Allah, oh si fulan dadi dzakirullah, dadi Abdullah, itu namanya nisbatahu. Si fulan dadi Abdullah, dadi dzakirullah, dadi muhibbullah, dadi asyauq ila liqa'illah, itu namanya haqqaqa nisbatahu ladaika. Bahkan wali yang telah meninggal pun masih ada karomahnya di kuburan. Saya dulu pernah tinggal di Pondok Bali sana, di Pemanukan ke utara dekat laut. Di situ ada kuburannya Ki Buyut Lagri. Pak Adam Malik itu kan itu pasirnya itu pasir besi yang bisa jadi semen apa? Jadi dibeli oleh beliau dan beliau bikin rumah di daerah situ. Itu dosernya melewati ke makamnya Ibu lagi itu putus. Doa. Dan dari lagi doa. Enggak kuat. Akhirnya bangkrut. Dan Edam Malik meninggal. Itu di situ. Anak Ibu Lagri namanya. Dosernya putus, melewati makam itu, mau ngambil itu, putusnya mengerikan. Akhirnya minta tolong di situ, suruh baca Yasin di makamnya, tetap putus dosernya. Saya tahu sendiri, mengerikan. Akhirnya Pak Adamnya meninggal aja. Padahal sudah mati orangnya. Namanya Ki Buyut Lagri namanya. Karomahnya para aulia. Hingga bain-bain enggak, walaupun orangnya sudah mati. Ini salah satu mulianya tanah Jawa, banyak ulama-ulama, banyak wali-wali yang begitu. Apalagi ulama wali yang masih keturunan wali 9, ini ada apa-apanya. Enggak bisa diremehkan. Kalau enggak percaya, coba saja. Iya, enggak kuat. Ada orang dari Tangerang ikut ziarah wali 9. Orangnya ini mungkin gak ahli sholat. Akhirnya datang ke makamnya Mbah Sunan Bonang. Orang itu naik ke makam Sunan Bonang, sepatunya gak dicopot. Oh, ternyata makamnya begini ini. Orang jauh-jauh ke sini ternyata begini ini, apa ini? Lap, orangnya hilang. Langsung hilang sampai sekarang. Jemaahnya itu 5 bis seminggu nyari nggak ketemu, hilang. Tahu bangkainya di mana? Ngomong begitu saja. Oh, ternyata makam begini doang, orang-orang jauh pada kesini ngapain? Lap, hilang. Jemaah itu nyari seminggu, sono nggak ketemu. Ayo tinggal pulang, entah batangnya di mana. Inilah wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah, sudah mati pun masih ada kekuatan ghaibiyah yang Allah Ta'ala tanamkan di situ. Sampai sekarang hilang. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ka ing sira salik madhkuron ingkang disebut-sebut indahu ing dalem sampinge Allah Ta'ala. Oh, si fulan telah berzikir kepadaku wahai malaikatku. Si fulan telah berzikir kepada wahai malaikatku, disebut-sebut oleh Allah. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ka ing sira salik madhkurun ingkang disebut-sebut indahu ing dalem sandinge Allah. Dadi fatammama mengko nyempurnakan sapa Allah nikmat ing nikmate Allah kelawan zikir alaika ing atase sira. Maka di sini ada zikir umum, ada zikir khusus. Kalau sudah baiat tarekat ini sudah suluk. Ini bisa khususul khusus nanti. Hingga orang-orang yang sampai makom fana kepada Allah, makom sahwi, makom bako menjadi khalifatullah, menjadi khalifatul Rasulullah, itu sudah
sudah tidak bisa dibicarakan oleh mulut. Fatamama mongko nyempurnakan sapa Allah nikmatahu ing nikmate Allah kelawan zikir alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira. Seorang walinya Allah kalau membaca Ismul A'zam itu sirna. Sebelum dibaca itu sirna. Hilang. Nanti berhenti, tongol lagi jadi manusia lagi. Kalau baca lagi hilang, sirna. Saking dahsyatnya Ismul A'zam. Selesai, tongol. Makanya fatamma ni'matahu 'alaika. Jadi zikir itu tidak sekedar zikir umum saja. Ada zikir yang sudah disulukan dengan tarekat, ini luar biasa. Orang berzikir di makam gurunya, ditarbiyah. Ada orang begitu, ditarbiyah. Kamu pulang jadi pencuri, pulang jadi pencuri oleh guru. Padahal guru sudah mati. 2 tahun jadi pencuri. Situ lagi situ, gurunya kamu pulang jadi pengemis. 2 tahun jadi pengemis. Enggak mau muda itu. Yang berat, kamu pulang nih 2 tahun gila kamu. 2 tahun gila. Jadi 6 tahun kan? Itu padahal gurunya sudah meninggal itu. Itulah walinya Allah Ta'ala. Selesai itu 2 tahun mencuri, 2 tahun mengemis, 2 tahun gila, 6 tahun. Oh sekarang Masya Allah. Jadi walinya Allah yang menunjukkan manusia. Jadi itulah wali-walinya Allah. Padahal sudah meninggal gurunya itu. Itu datang ke makamnya ditarbiyah, tarbiyah barzakhiyah. Inilah salah satu maziahnya tanah Jawa, banyak wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah. Walillahi al-fadlu wal minnah alaina. Masya Allah. Ridwanullah alaihim ajma'in. Fatamma mongko nyempurnakan sapa Allah nikmatahu nikmati Allah alaika ingat sesira. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarrabin sahbihi wat-tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wat-tabi'in. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان حفظنا حق البيان ثبتناه في الجنان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان
واختمنا على الإيمان أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان صلى الله والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه التابعين وآله المقربين وصحبه اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا اللهم يا الله زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا اللهم بارك لنا في أمورنا كلها يا الله يا الله إلى من الدنيا الآخرة اللهم بارك لنا في الموت وفيما ربنا هب لنا من أسر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين قبل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين